semuanya, kali ini saya akan menceritakan alur film Korea berjudul Special Delivery tahun 2022. Film ini mengisahkan kehidupan Eunha, seorang kurir paket khusus yang dikenal ahli dalam mengemudi mobil dan tidak pernah gagal menjalankan misi. Suatu hari dia mendapatkan permintaan untuk menjemput kliennya yang terlibat kasus perjudian. Di lokasi penjemputan, ternyata Eunha bertemu dengan seorang anak laki-laki yang menjadi kunci untuk mendapatkan uang senilai 30 miliar won. Eunha harus berjuang melindungi anak itu dari kejaran polisi dan bos gangster yang menginginkan uang tersebut. Film ini diawali dengan seorang gadis yang sedang menunggu panggilan sambil tertidur pulas. Gadis itu bernama Eunha. Tidak lama namanya dipanggil. Dia datang untuk mengambil mobil bekas yang telah rusak akibat kecelakaan. Eunha terlihat seperti gadis biasa dengan rambut berwarna hijau dan memiliki tato di tangannya. Tidak ada yang mengetahui identitas Eunha sebenarnya. Dia adalah pengemudi handal yang bekerja pada Mr. Baek di sebuah pabrik limbah mobil. Pekerjaan utama mereka bukan hanya memperbaiki mobil bekas, tapi juga mereka mengantarkan atau mengirimkan apapun yang tidak bisa dikirim lewat pos. Karena setiap misi yang dijalankan tergolong berbahaya, mereka mematok harga tinggi kepada setiap orang yang ingin menggunakan jasa mereka. Eunha belum pernah gagal sekalipun menjalankan misi. Malam itu Mr. Baek memberi misi pada Eunha untuk menjemput dua orang di hotel. Saat melihat pengemudinya adalah seorang perempuan, awalnya kedua pria itu ragu apakah mereka bisa sampai ke tujuan atau tidak. Karena mereka hanya menilai dari penampilan luar Eunha saja tanpa mengetahui kemampuan Eunha dalam mengemudi. Karena waktu mereka sempit, tidak ada pilihan lain. Akhirnya kedua pria itu memutuskan masuk ke dalam mobil. Tidak jauh dari sana ada mobil lain yang memantau pergerakan mereka. Namun hal itu tidak membuat Eunha takut. Dia mulai tancap gas dan berusaha menghindari mobil yang terus saja mengikuti mereka. Setelah berhasil keluar dari jalur utama dan menjauh dari kejaran dengan cepat, Eunha melakukan drift di antara mobil yang terparkir dan seketika mematikan mesin untuk bersembunyi. Ketika keadaan dirasa aman, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun di persimpangan kembali muncul mobil yang lain. Lagi-lagi Eunha melakukan trik yang sama untuk mengelabui para pengejar. Tinggal satu mobil terakhir yang masih mengejar mereka. Melihat kereta yang melintas, sesaat Eunha mendapatkan ide. Dia memacu mobil dengan kecepatan penuh, kemudian memotong jalur kereta menggunakan drift yang berbahaya. Mereka akhirnya berhasil melepaskan diri dari para pengejar dan sesuai kesepakatan Eunha menerima bayaran dari sang klien. Selain Mr. Baek, di pabrik ada seorang laki-laki asal India bernama Asif, yaitu montir yang biasa menangani kendaraan untuk keperluan misi. Sementara di tempat lain diberitakan bahwa ada suatu skandal di permainan baseball profesional. Hal ini terkait dengan situs judi yang diduga telah memanipulasi permainan, dan yang paling dicurigai terlibat kasus ini adalah pembawa acara TV bernama Dusik. Bukan hanya terlibat, diketahui bahwa selama bertahun-tahun Dusik juga mengoperasikan situs perjudian. Karena itu Dusik bersiap kabur ke luar negeri bersama putranya yang bernama Suwon. Dusik membayar makelar bernama Gibang untuk mendapatkan paspor palsu dan juga akses menuju pelabuhan supaya tidak ditangkap. Gibang menyarankan agar Dusik menggunakan jasa pengantaran khusus yang akan menjaminnya sampai ke tempat tujuan. Berita tentang skandal Dusik telah sampai ke telinga bos gangster bernama Joe. Dia sangat marah pada Dusik yang biasa melobi pemain untuk memanipulasi game. Selain itu, Dusik adalah pemegang kunci brankas. Joe merasa dihianati oleh Dusik. Bukan cuma mengambil uang di brankas, tapi juga membawa lari kunci keamanan bank, di mana tersimpan uang judi sejumlah 30 miliar won. Dusik meminta agar Joe tidak mengejarnya atau dia akan menghancurkan kunci keamanan tersebut. Tapi Joe hanya peduli pada uang itu dan apapun yang terjadi dia akan tetap memburu Dusik. Keesokan harinya, Mr. Baek memberi sebuah misi khusus kepada Eunha untuk mengantar seseorang yang akan dia jemput di pelabuhan.
Setelah mengetahui bahwa kliennya adalah Gibang, Eunha berniat menolak misi ini sebab Gibang sudah sering memanfaatkan, membodohi mereka dan melanggar kesepakatan. Tapi Mr. Baek terus saja memaksa agar Eunha mau menerima misi dengan bayaran yang besar. Mendengar itu, Eunha jadi tidak enak jika terus menolak karena selama ini dia berhutang budi pada Mr. Baek. Akhirnya Eunha mau menerima tawaran misi ini dan akan bertanggung jawab penuh atas pengiriman. Eunha juga mengatakan jika tidak sesuai dengan kesepakatan maka dia akan langsung membatalkan misi. Sementara itu, Du-sik bersama putranya bersembunyi di lapangan baseball. Tidak lama kemudian, dia mendengar ada mobil yang masuk ke lapangan dan mengira itu adalah jemputannya. Tapi perkiraannya salah. Ternyata yang lebih dulu datang adalah Jo dan komplotannya. Du-sik segera mengunci pintu dan menyerahkan kunci keamanan bank pada putranya Suwon. Dia mengarahkan Suwon agar kabur menuju mobil di luar lapangan yang sudah menjemput mereka dengan plat nomor 6162. Sebelum pergi, Du-sik menukar ponselnya dengan smartwatch milik Suwon, kemudian menyuruh Suwon kabur lewat jendela. Di luar, Jo belum menyadari kalau kunci keamanan tidak lagi dipegang Du-sik, melainkan sudah dibawa pergi oleh Suwon. Bersama anak buahnya, ia terus menyiksa Du-sik yang sudah tidak sanggup lagi melawan mereka seorang diri. Sebenarnya tindakan Du-sik ini cuma untuk mengulur waktu sehingga tidak ada yang menghalangi Suwon menuju mobil jemputannya. Eunha yang masih setia menunggu merasa cemas karena ini pertama kali dia mendapatkan klien yang begitu terlambat dari waktu yang disepakati. Setelah melihat paspor mereka, Jo menyadari bahwa Du-sik tidak berencana pergi sendirian, melainkan akan pergi bersama putranya. Dia kemudian mengerahkan anak buahnya mencari keberadaan Suwon. Ketika Eunha melihat Suwon, dia tidak mau membukakan pintu karena sesuai kesepakatan kliennya itu adalah Du-sik dan bukan anak kecil ini. Setelah tahu bahwa anak kecil ini diburu oleh anggota gangster bersenjata, akhirnya Eunha mau menolongnya. Du-sik ternyata masih hidup dan melihat mobil yang ditumpangi anaknya berhadapan dengan Jo. Tepat ketika mereka akan saling bertabrakan, tiba-tiba Du-sik menyerang kendaraan Jo hingga mengakibatkan dia terhempas. Pada akhirnya pengorbanan yang dilakukan Du-sik menyebabkan dia tewas. Kejadian ini membuat Jo semakin marah. Dia segera menghubungi orang kepercayaannya untuk membantu mereka. Setelah merasa aman, Eunha memarkirkan mobilnya di sebuah garasi. Dia sama sekali tidak berkata apa-apa dan berniat meninggalkan Suwon sendirian. Akan tetapi Suwon tetap mengikuti kemanapun Eunha pergi karena dia tidak punya tempat yang dituju. Eunha adalah satu-satunya harapan Suwon. Selain itu, dia juga teringat perkataan ayahnya, yaitu percuma jika melapor pada polisi sebab pihak kepolisian juga telah dikendalikan oleh para gangster. Suwon percaya hanya Eunha yang dapat menyelamatkan dia saat ini. Jika Eunha menginginkan uang, Suwon bersedia memberikan semua uang yang dia bawa asalkan Eunha mau menemaninya sampai ayahnya menelpon. Saat itu Suwon belum tahu bahwa ayahnya telah tewas dalam kecelakaan. Merasa bingung, Eunha memberitahu Mr. Baek kalau rencana mereka berantakan dan klien mereka juga masih anak-anak. Satu-satunya harapan untuk mendapatkan biaya pengiriman adalah uang yang saat ini dibawa oleh Suwon. Dengan petunjuk yang diberikan oleh Mr. Baek, Eunha berencana menitipkan Suwon pada seseorang. Namun setelah bertemu orang itu, Eunha khawatir sebab dia mengetahui bahwa orang tersebut sering menjual permen terlarang. Dalam perjalanan, Eunha merenungi apa tindakannya ini sudah benar atau tidak. Dia pun memeriksa tas anak itu dan sama sekali tidak menyangka tas itu berisi uang yang sangat banyak. Eunha menyadari bahwa Suwon terlibat kasus kejahatan besar yang tentu saja membahayakan nyawanya. Dia bergegas kembali untuk mencari keberadaan Suwon. Saat itu Suwon beralasan ingin ke toilet karena dia merasa takut dan sempat berniat kabur lewat jendela. Sebelum akhirnya Eunha menemukannya. Selain sebagai ketua gangster, Jo ternyata adalah kepala kepolisian. Dia berniat menggunakan rekaman CCTV dan juga mengarahkan para polisi untuk dapat menangkap Eunha, yaitu dengan cara membuat laporan palsu bahwa Eunha adalah orang yang membunuh Du-sik dan juga mencuri anaknya.
Menangkap kedua target di depan umum terbilang cukup beresiko bagi jabatan Joe sebagai kepala kepolisian karena bisa membongkar identitas asli dia sebagai ketua gangster. Semua ini Joe lakukan demi mendapatkan uang 30 miliar won yang tidak akan dia peroleh jika hanya bekerja sebagai polisi seumur hidup. Jadi Joe akan mempertaruhkan semuanya demi mendapatkan uang itu. Hari semakin larut, Eun-ha memutuskan bersembunyi sambil beristirahat di sebuah hotel. Dia sengaja menghubungkan telepon di kamar itu dengan kamar lain dengan suatu tujuan. Sementara itu Joe dan orang kepercayaannya mendatangi markas Gibang. Tanpa banyak berkata-kata, mereka langsung menyerang semua orang di ruangan itu, terutama Gibang yang harus menerima hantaman senjata tumpul secara bertubi-tubi. Joe tahu bahwa Gibang yang membantu Dusik kabur. Setelah mengancam, akhirnya Gibang buka suara tentang jasa pengantaran khusus. Dia memiliki seorang pengemudi profesional dan setiap kali pengiriman mereka selalu mengubah plat dan juga mengganti mobil agar tidak terlacak. Namun saat ini nomor kontak jasa pengiriman itu tidak dapat dihubungi lagi karena Mr. Beck sudah lebih dulu mengantisipasinya. Joe tidak kehabisan akal. Dengan memanfaatkan akses luas kepolisian, dia mengerahkan anggotanya melacak kasus pencurian mobil di sekitar wilayah dan secara bersamaan Eun-ha juga sedang mencuri mobil di parkiran pusat perbelanjaan hanya dengan menggunakan obeng. Informasi mengenai pencurian ini sampai juga pada Joe. Dia langsung memerintahkan anggotanya menangkap target. Di dalam hotel, dari berita yang ditonton, Suwon akhirnya mengetahui bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Dia tidak dapat menahan kesedihan dan terus saja menangis. Suara tangisan itu ternyata terdengar oleh para polisi yang sedang mencari mereka. Namun ketika memeriksa salah satu kamar tempat suara berasal, gelas yang sengaja diletakkan di atas gagang pintu seketika pecah tanpa ada seorang pun di dalamnya. Suara pecahan gelas terdengar oleh Eun-ha melalui telepon dari kamar itu yang dihubungkan ke kamar tempat mereka berada saat ini dengan tujuan agar dia dapat mengetahui jika di hotel ini ada orang yang mengincar mereka. Akhirnya dengan cara menyamar sebagai cleaning service, mereka mencoba keluar dari tempat itu. Namun sialnya mereka malah berpapasan dengan Joe yang justru menaruh curiga pada si gadis cleaning service. Ketika di dalam lift, Joe langsung menekan tombol emergency stop untuk mencegah mereka kabur sambil menunjukkan pistol yang dia bawa. Joe menawari akan membiayai pengiriman asalkan Eun-ha menyerahkan anak itu. Tapi dengan santai Eun-ha menjawab kalau gaji polisi tidak akan cukup membayarnya. Mendengar jawaban Eun-ha, Joe tidak segan lagi menyerang Eun-ha. Dia hanya ingin mengambil kembali benda yang telah dicuri oleh Dusik. Mengetahui kalau Joe adalah yang membunuh ayahnya, seketika Suwon menggigit kaki Joe. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Eun-ha untuk merebut pistol dari tangan Joe. Semua itu terpaksa dia lakukan supaya mereka dapat meloloskan diri dari kejaran polisi. Eun-ha sendiri tidak mengerti bukan hanya mafia yang mengincar Suwon, tapi kali ini polisi juga ikut mengejar mereka. Suwon memperlihatkan sebuah benda yang kemungkinan dimaksud oleh Joe, yaitu berupa kunci keamanan. Eun-ha menyadari kendaraan yang mereka tumpangi telah terlacak. Eun-ha mencuri mobil lain yang dapat mereka gunakan. Dari sidik jari yang ditemukan, Joe mencoba melacak identitas Eun-ha. Mereka sempat mengalami kesulitan dikarenakan Eun-ha tidak memiliki catatan kriminal sehingga data dia tidak ada di database kepolisian. Jadi selama ini Eun-ha memang tidak pernah tertangkap sekalipun. Namun Joe tidak menduga kasus ini telah menarik perhatian Badan Intelijen Nasional. Saat itu yang bertugas adalah agen Han. Dari agen Han diketahui bahwa Eun-ha sebenarnya berasal dari keluarga yang membelot dari Korea Utara. Keluarganya telah meninggal dan Eun-ha melarikan diri sendirian. Agen Ha tidak sepenuhnya percaya dengan laporan kepolisian yang menyebutkan bahwa Eun-ha adalah seorang pembunuh dan penculik anak kecil. Sebab jika melihat latar belakang Eun-ha, rasanya tidak mungkin dia akan melakukan kejahatan seperti itu.
Saat di perjalanan, Suwon menceritakan kalau dia pernah mencoba mencari keberadaan ibunya dengan cara menghubungi satu persatu nomor di ponsel milik ayahnya. Tapi tidak ada seorang pun yang mengakui kalau dia adalah ibu Suwon. Di antara semua orang yang dia hubungi, ada satu orang yang menangis saat mendengar suara Suwon. Suwon menduga bahwa wanita itu adalah ibunya. Dia meminta tolong pada Eunha untuk mengantarkan dia ke tempat wanita yang dimaksud. Eunha berpura-pura ingin mengirim bunga agar dapat mengetahui di mana alamatnya. Karena tempat itu adalah sebuah klub malam, jadi cuma Eunha yang bisa masuk ke sana. Tapi setelah bertemu dengan wanita yang dimaksud, wanita itu justru membantah kalau dia adalah ibu Suwon. Dan semua ini hanya kesalahpahaman saja. Eunha merasa wanita itu telah berbohong karena dia tampak gugup dan mengkhawatirkan Suwon setelah tahu tentang kematian Du-sik. Mendengar bahwa wanita itu bukan ibunya, Suwon berniat menelponnya kembali. Namun Eunha segera merampas dan merusak ponsel milik Suwon. Dia akhirnya mengatakan kalau wanita itu memang ibu kandung Suwon yang sama sekali tidak mau bertemu dan tidak ingin menjadi ibunya. Di saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba saja dari arah belakang, Eunha diserang oleh orang kepercayaan Jo bersama dengan komplotan gangster lainnya. Mereka membawa kabur Suwon, sementara Eunha harus berhadapan dengan si pria kejam. Setelah berhasil menghindar, Eunha membakar jaketnya sendiri yang menyebabkan sensor pemadam api di parkiran aktif, sehingga mengakibatkan kendaraan yang membawa Suwon tergelincir. Di saat itulah Eunha menyerang pengemudi hingga mematahkan kaki si pria. Aksi kejar-kejaran kembali terjadi. Eunha mengeluarkan seluruh kemampuan yang dia miliki demi menyelamatkan hidup mereka berdua. Akhirnya Eunha berhasil mengecoh pria itu hingga terjun dari lantai atas bersama mobilnya. Kondisi Eunha yang terluka cukup parah membuatnya tidak sanggup lagi menyetir dan dia pun pingsan di tengah jalan. Khawatir dengan kondisi Eunha, Suwon mencari bantuan pada setiap kendaraan yang melintas. Tapi tidak ada satupun orang yang bersedia menolong mereka hingga Suwon nekat maju ke tengah jalan yang pada akhirnya ada mobil yang mau berhenti. Wanita itu mau menolong mereka karena dijanjikan uang banyak oleh Suwon. Saat ini yang terpenting baginya adalah keselamatan mereka berdua. Sedangkan di tempat lain, Agen Han kembali menghubungi Jo setelah dia mendapat informasi dari saksi mata yang mobilnya ditumpangi oleh Eunha dan Suwon. Agen Han merasa ada keanehan dengan kasus ini sebab jika ini memang kasus penculikan seharusnya Suwon memilih kabur dan bukan malah menyelamatkan Eunha. Jadi Agen Han memilih bahwa ini bukanlah kasus penculikan ataupun perdagangan manusia. Oleh karena itu dia menuntut agar Jo segera memberikan bukti-bukti jika memang Eunha terbukti bersalah. Mengetahui segala kejahatannya hampir terungkap, maka Jo memutuskan menghilangkan jejak dengan cara membunuh orang kepercayaannya sendiri yang ternyata masih hidup dan sempat dirawat di rumah sakit. Agen Han yang curiga segera memerintahkan anggotanya untuk memeriksa bukti kematian Du-sik di TKP. Sedangkan Eunha yang akhirnya tersadar di suatu tempat melihat Suwon yang tertidur di sebelahnya, Eunha hanya bisa tersenyum. Dia tidak menyangka anak sekecil ini sanggup mengobati dan merawat dia dengan baik. Menyadari tidak ada tempat lain yang dapat menampung Suwon, Eunha menghubungi Mr. Baek untuk menyampaikan kalau yang mengincar mereka bukan hanya gangster tapi juga polisi, di mana ketua gangster dan kepala kepolisian adalah orang yang sama. Jadi masalah ini semakin rumit sekaligus menunjukkan tidak ada tempat aman untuk Mr. Baek juga. Eunha diminta untuk membawa Suwon ke pabrik mereka, kemudian pergi ke luar negeri menggunakan paspor palsu yang dibuat Mr. Baek. Sementara itu di TKP kematian Du-sik, anggota Agen Han menemukan smartwatch milik Suwon yang tertimbun di sana. Ternyata diam-diam Du-sik merekam segala pembicaraan sebelum dia mati menggunakan smartwatch.
Akhirnya kecurigaan agen Han benar bahwa kepala kepolisian Joe tidak mengejar pembunuh, melainkan dia sendiri adalah pembunuhnya. Malamnya saat Mr. Beck membuat paspor untuk Suwon, Joe bersama anggota gangsternya menyusup masuk ke dalam pabrik. Saat itu Suwon bersama Asif berada di ruangan lain, sedangkan Eun-ha masih dalam perjalanan menuju pabrik. Tanpa ampun, para gangster menghajar Mr. Beck secara brutal yang saat itu masih sempat menyalakan speaker hingga Asif dan Suwon bisa tahu kalau mereka dalam bahaya. 지금 경찰이겠지. Asif segera menyembunyikan Suwon di dalam bagasi mobil, sedangkan dia mencoba menolong Mr. Beck. Meski dihajar habis-habisan, Mr. Beck tetap bungkam karena dia ingin melindungi mereka yang sudah dia anggap keluarga. Tapi setelah melihat Asif yang juga tertangkap dan dihajar oleh Joe, akhirnya Mr. Beck buka suara kalau dia tahu benda apa yang dicari oleh Joe, yaitu kunci keamanan bank. Mr. Beck mengaku menyimpan kunci itu di dalam brankas yang dilindungi menggunakan kombinasi dan juga sidik jari Mr. Beck. Setelah pintu brankas terbuka, dengan cepat Mr. Beck mengambil soft gun yang langsung dia tembakkan ke arah dua anggota gangster. Hingga akhirnya Joe menembak Mr. Beck yang menyebabkan Mr. Beck tewas secara mengenaskan. Dari dalam brankas, Joe berhasil mendapatkan kunci keamanan bank yang selama ini dia cari. Setelah mencari, tempat persembunyian Suwon berhasil mereka temukan. Kemudian mereka membawanya ke hadapan Joe. Tidak lama, Eun-ha sampai ke pabrik dan mendengar suara tembakan. Dia mengendap-endap dan melihat dari jendela Suwon yang disekap dan terkejut melihat tubuh Mr. Beck yang sudah tergeletak dengan berlumuran darah. Perasaan sedih mulai menyelimuti Eun-ha, namun dia sadar kalau dia masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Suwon sambil mengeluarkan obeng yang selalu dia bawa. Dengan sengaja dia mematikan saklar listrik, kemudian Eun-ha membunuh satu persatu komplotan Joe hanya dengan menusukkan obeng. Setelah berhasil lolos melalui jendela, Eun-ha mencari keberadaan Suwon yang saat itu bersembunyi. Dia pun menemukan Suwon yang berniat pergi dari area pabrik, namun sialnya usaha mereka kembali dihentikan oleh Joe. Sambil menyandera Suwon, Joe menanyakan alasan Eun-ha menolong Suwon yang sampai rela mati-matian mengorbankan dirinya, padahal Eun-ha dulu sudah berjuang kabur dari Korea Utara untuk merubah nasib. Tapi sekarang dia malah menyia-nyiakan hidupnya untuk melindungi anak kecil ini. Secara tidak sadar antara dia dan Suwon memiliki nasib yang sama. Mereka sama-sama ditinggalkan seorang diri tanpa ada keluarga di sisi mereka. Itulah mengapa dia rela berjuang demi menyelamatkan Suwon. Keberadaan Suwon telah menjadi sosok yang berharga dalam hidupnya. Ketika Joe melemparkan Suwon ke arah laut, di saat itu juga Eun-ha menerjang Joe. Meski telah tertembak, sambil terus menusuk Joe menggunakan obeng ke arah jantungnya. Joe yang tidak ingin mati sendirian memborgol kaki Eun-ha dengan tangannya. Merasa tidak bisa selamat, Eun-ha mendorong Suwon agar dia selamat. Agen Han bersama tim akhirnya tiba di TKP. Suwon yang tidak ingin kehilangan Eun-ha memohon kepada agen Han agar menyelamatkan Eun-ha, tapi agen Han tidak dapat berbuat apa-apa lagi dan Eun-ha pun tenggelam. Waktu pun berlalu, Suwon melanjutkan sekolah di tempat berbeda dan memiliki banyak teman. Karena tidak memiliki orang tua, Suwon tinggal di panti asuhan, sedangkan Asif bekerja di pabrik pengolahan limbah mobil. Suatu hari Suwon tertinggal bus sekolah yang menjemputnya. Akhirnya dia pulang dengan berjalan kaki. Tidak berapa lama ada sebuah mobil yang terus mendampinginya berjalan. Merasa penasaran, dia pun mengejar mobil tersebut. Alangkah kagetnya dia karena ternyata pengemudi mobil itu adalah Eun-ha. Suwon sangat senang bertemu dengan Eun-ha karena selama ini dia menyangka Eun-ha sudah tiada. Entah bagaimana caranya Eun-ha telah berhasil selamat dari peristiwa itu. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.